Sobat Botani Memasa, jumpa lagi bersama saya Andre Sambukaraeng. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya supaya anggrek bisa cepat berbunga. Karena banyak jenis anggrek yang ketika dia berpindah lokasi dari habitatnya ke luar habitat itu bisa lambat untuk berbunga. Nah, sehingga cara yang saya pakai sangat mudah dan nyaris tidak pakai duit, sebenarnya tidak pakai dana, jadi tidak perlu dibeli sebenarnya. Toh kalau misalnya kita mau beli tidak apa-apa juga, tapi saya sarankan ini karena ini organik, jadi itu lebih bagus untuk diaplikasi karena pertama untuk kesehatan lingkungan dan juga tidak terlalu berbahaya untuk hewan peliharaan dan tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar kita. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk kali ini, yang pertama bawang merah. Jadi kita pakai 3 siung bawang merah seperti ini. Kemudian air cucian beras. Nah ini, ya. Jadi cukup seperti ini air cucian beras. Nah, saya sarankan untuk air cucian berasnya kita pakai yang sudah fermentasi. Nah, jadi sudah saya fermentasi, ini sudah saya pisahkan dengan ampasnya. Saya fermentasi 3 sampai 4 hari. Nah, jadi itu sangat bagus karena sudah terurai di dalam. Jadi cukup kita tambahkan dengan bawang merah. Nah, bisa juga bawang merah ini kita tumbuk atau kita blender dan kita masukkan ke dalam air cucian beras dan kita rendam selama beberapa hari, dan itu yang berulang-ulang kita pakai. Nah, saya praktekkan untuk kali ini ya. Untuk bahan-bahan yang kita punya cukup hanya 2 saja, air cucian beras dan bawang merah. Nah, ini kita tumbuk seperti ini. Kita tumbuk seperti ini. Ini lebih bagus kalau pakai blender sebenarnya karena dia lebih hancur, bawang merahnya hancur. Ini kita usahakan supaya agak halus sedikit. Nah, setelah seperti ini, kita ambil bawang merahnya, kita masukkan ke dalam air cucian beras tadi. Nah, baru kita aduk seperti ini, dan ampasnya kita peras seperti ini. Kita peras sampai getah yang ada di bawang merah ini bisa banyak yang keluar ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, masih ada yang di bawah, sayang. Kita aduk sampai rata. Kemudian setelah itu, setelah sudah diperkirakan sudah tercampur dengan bahan utama yaitu air cucian beras, nah kita bisa tuang dalam semprotan. Lebih bagus kalau pakai saringan ya. Ini saya tidak pakai saringan, tapi disarankan pakai saringan supaya semprotannya tidak tersumbat pada saat dipakai. Nah, untuk itu kita diamkan dulu sebentar supaya tidak terlalu banyak ampasnya. Setelah turun ke bawah, kita bisa tuang ke dalam semprotan tadi seperti ini. Ini lebih bagus kalau pakai saringan ya teman-teman, supaya ampasnya tidak masuk ke dalam tangki semprot, karena itu bisa menyumbat cairan yang keluar dari semprotan tadi. Seperti ini kita tutup. Ya, ayo teman-teman.
kita tutup. Kemudian air yang sudah kita racik tadi tinggal kita semprot tadi seperti ini pada akar ya. Jangan sampai kena daun karena itu bisa merusak daun. Ini kita semprot di akarnya saja. Seperti ini. Kita semprot merata di akarnya. Nah, setelah kita semprot, kita bisa tunggu sampai 2 hari lagi baru kita semprot lagi. Nah, ini yang sudah saya aplikasi dan sudah berbunga banyak. Ini kebetulan ada banyak bunganya ini. Ini saya aplikasi 1-2 kali 1 minggu. Jadi air hasil racikan bawang merah dan air cucian beras ini saya semprotkan ke Phalaenopsis spinosa. Ini Phalaenopsis spinosa dan bunganya banyak yang keluar. Nah, kalau air cucian beras itu teman-teman, itu kalau 3 hari itu sudah mulai bagaimana gitu ya, sudah berubah, aromanya itu sudah mulai berubah. Tapi aroma-aroma khas untuk petani anggrek atau petani tanaman hias, karena ini sering dipakai beberapa orang untuk mengeluarkan tunas dan juga untuk pertumbuhan akar dan juga bunga. Karena ini di sini banyak sekali kandungan zat yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman anggrek khususnya, sehingga itu bagus dipakai untuk menyemprot akar. Karena setelah itu bukan cuma bunga yang keluar, tapi akarnya juga akan lebat seperti ini. Ini banyak sekali akarnya keluar di bawah ya. Jadi ini membuktikan bahwa dia bagus untuk pertumbuhan akar sebenarnya. Kemudian teman-teman ini bisa diaplikasi ke tanaman jenis lain, misalnya jenis panda, dendrobium, dan beberapa jenis yang punya akar udara yang banyak. Bisa juga untuk jenis dendrobium spesies maupun hybrid, dan juga panda hybrid maupun panda spesies. Jadi itu sangat cocok digunakan, dan ini keuntungannya karena hanya butuh 3 siung bawang merah, mungkin sekitar Rp2.000 ya, tidak sampai Rp2.000 sudah bisa kita pakai aplikasi di beberapa jenis anggrek-anggrek kesayangan kita di rumah. Kebetulan ini saya semprot di Phalaenopsis spinosa, jadi yang kelihatan hasilnya itu Phalaenopsis spinosa. Nanti rekan-rekan atau penggemar tanaman anggrek bisa aplikasi di jenis panda, terus di jenis dendrobium maupun jenis lain yang punya akar udara yang banyak. Itu akan membuat anggrek-anggrek kita bisa sehat dan juga tidak mudah terserang jamur, karena mempunyai zat yang sangat bagus untuk menghambat pertumbuhan jamur maupun bakteri yang merusak pohon-pohon anggrek kesayangan kita di rumah. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat dan tunggu tayangan selanjutnya. Terima kasih.